Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afika dari kelas 2A Pendidikan Geografi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Nah, di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Geomorfologi Umum, saya akan menjelaskan mengenai bentuk lahan asal marin. Nah, yang pertama, apa sih itu bentuk lahan asal marin? Ini kan? Jadi bentuk lahan asal marin itu adalah suatu bentuk lahan yang terjadi akibat pengerjaan gelombang dan arus laut, baik yang bersifat konstruktif atau pengendapan maupun yang bersifat destruktif atau abrasi dan terdapat pada wilayah pesisir. Nah, gelombang dan arus laut itu tidak akan pernah berhenti membentuk dan merubah pantai. Jadi bentuk lahan asal marinnya itu merupakan bentuk lahan yang ada di wilayah pesisir, dan dia itu terjadi karena adanya proses yang dialami oleh gelombang dan juga arus laut, baik itu yang bersifat pengendapan maupun juga abrasi. Nah, jadi gelombang yang ada di laut itu, dia kalau semakin dekat dengan pantai, sebenarnya kekuatannya itu akan semakin berkurang. Namun, apabila sampai pada dasar pantai yang dangkal, maka bentuk dan gerakan gelombang tersebut berubah menjadi gerakan ke arah depan yang kuat. Arus yang kuat itu kemudian akan mengikis pantai dan mengangkut bahan-bahan hancuran untuk selanjutnya diendapkan pada suatu tempat tertentu atau sedimentasi. Nah, kemudian jenis dan karakteristik pantai. Jadi pantai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai tepi laut, pesisir, perbatasan daratan dengan laut atau masa air, dan bagian yang dapat dipengaruhi oleh air tersebut gitu. Dan daerah pasang surut di pantai antara pasang tertinggi dan surut rendah ataupun landai. Jadi kalau bisa dilihat dari gambar ini, beberapa jenis dari pantai itu bisa kita lihat, ada spit, ada behemoth, ada tombolo gitu. Nah, masuk jadi langsung ke pertama. Nah, jenis pantai yang pertama itu adalah pantai spit. Nah, jadi pantai spit ini merupakan salah satu jenis pantai yang sangat berhubungan erat dengan proses sedimentasi. Nah, ciri utama pantai spit ini itu salah satu ujung dari pantai tersebut bersambung langsung dengan daratan. Nah, hal ini tuh dapat diartikan bahwa konsentrasi sedimentasi sangat besar pada bagian ujung yang bersatu dengan daratan. Nah, bisa kita lihat di gambar aktualnya. Di sini bisa kita lihat adanya sambungan atau endapan yang sudah di bawah oleh air itu, dia berhubungan langsung dengan daerah daratan gitu. Bisa kita lihat dari gambarnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pantai behemoth. Nah, pantai yang satu ini bisa dikatakan cukup unik dan menarik. Nah, hal tersebut itu dikarenakan bentuk dari pantai ini tuh cukup berbeda dari bentukan pantai yang lain. Karena pantai ini tuh dia seperti seolah-olah memotong kawasan teluk dengan lautan gitu. Tentu saja dengan kondisi seperti ini akan sangat berpengaruh besar terhadap ekosistem pantai yang ada. Nah, teluk yang terpisah tersebut kemudian akan terlihat seperti danau yang seolah-olah berdiri sendiri. Nah, seperti gambar yang di samping ini dia mengilustrasikan bagaimana pantai behemoth ini ya. Dia memang ada seperti pantai yang dianya bukan menghubungkan, lebih menghubungkan antara dua teluk yang dianya di tengah-tengahnya itu seperti ada lautan, tapi dianya ada garis kecil gitu dia yang menggambarkan di sini ada pantai behemoth gitu. Nah, kemudian ada pantai tombolo. Nah, pantai tombolo ini merupakan pantai yang terjadi karena adanya endapan sedimentasi ya, yang berhubungan dengan pulau dan daratan utama. Namun, bisa juga kedua pulau tersebut itu bukan daratan utama, sehingga jenis pantai tombolo ini itu seakan seperti sebuah jembatan penghubung antara kedua daratan gitu. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, ada seperti daratan yang dia menghubungkan antara pulau yang terpisah dengan bagian yang lainnya. Nah, di sini itu ada proses yang terjadi tentunya. Nah, ini itulah yang disebut dengan pantai jenis tombolo. Kemudian jenis pantai berdasarkan bentuk geografis. Nah, tadi yang 3 sebelumnya itu adalah jenis pantai berdasarkan proses
pembentukannya. Yang ini adalah jenis pantai berdasarkan bentuk geografis. Nah, yang pertama adalah pantai landai. Nah, pantai yang satu ini cenderung memiliki bentuk yang landai. Jika mengunjungi pantai ini, maka bentukan permukaan dari setiap ujung pantai akan sama tanpa ada perubahan sedikit pun. Meskipun begitu, ada juga beberapa kawasan pantai landai yang tidak landai secara penuh. Jadi bisa kita lihat di gambar bahwasannya pada pantai ini kita bisa melihat adanya kelokan yang landai di pantai ini. Nah, jenis karakteristik dengan ciri seperti inilah yang dikatakan sebagai pantai landai. Nah, kemudian yang kedua adalah pantai curam. Nah, pantai curam ini memiliki bentukan yang mungkin sedikit banyak berbeda dengan pantai-pantai yang lain. Hal tersebut dikarenakan pantai curam ini itu adalah sebuah kawasan pantai yang terdiri dari perbukitan, sehingga kita akan sangat sedikit menemukan bibir pantai. Sesuai yang kita lihat di gambar, pada gambar di sini sangat tidak terlihat bahkan adanya bibir pantai, adapun dia hanya sedikit sekali. Nah, lainnya pantai ini itu semua hampir dikelilingi oleh sebuah perbukitan. Nah, kemudian ada pantai bertebing. Nah, salah satu jenis pantai yang cukup sering kita temukan adalah jenis pantai bertebing. Salah satu penyebab utama dari terbentuknya pantai ini adalah adanya endapan tebing yang terkikis karena abrasi, sehingga pada pantai bertebing ini kadang kita masih dapat menemukan beberapa bagian yang memiliki pantai, namun ada juga yang selebihnya tak memiliki pantai berpasir sama sekali gitu. Jadi kalau di gambar ini kita masih bisa melihat sedikit adanya pantai berpasir, walaupun di wilayah di sekelilingnya itu kita tidak bisa menemukan lagi adanya pantai berpasir, tapi kita masih bisa melihat sedikit adanya pantai berpasir di sini. Nah, wilayah yang seperti inilah yang disebut dengan pantai bertebing. Kemudian ada pantai karang. Nah, pantai yang satu ini bisa dikatakan merupakan salah satu jenis pantai yang akan memiliki ekosistem yang cukup unik dan menarik. Hal tersebut dikarenakan jenis pantai yang satu ini tuh akan sangat berhubungan erat dengan kondisi di bawah laut itu sendiri. Nah, sebuah pantai disebut sebagai pantai karang apabila kawasan sepanjang pantai tersebut banyak tersusun dari terumbu karang. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, wilayah pesisir pantainya itu ditumbuhi dengan terumbu karang, bisa terjadi karena adanya proses abrasi maupun bisa terjadi karena memang terumbu karang itu tumbuh di wilayah pesisir pantai tersebut. Memiliki karakteristik yang unik, pantai ini disebut dengan pantai karang. Kemudian, macam-macam bentukan dan proses yang terjadi di dalam bentuk lahan asal marin. Nah, yang pertama adalah gisik. Nah, gisik ini merupakan suatu bentuk pengendapan yang terjadi di pantai. Gisik ini letaknya itu lebih tinggi di pantai belakang atau pada posisi pantai yang di depan. Nah, kadang-kadang gisik ini terlihat seperti jembatan yang bertingkat, baik itu turun ke arah laut, dan dia itu terdiri dari endapan material pasir dan terletak pada wilayah pantai. Nah, gisik itu bertopografi datar dengan material pasir kasar hingga halus. Seperti yang kita lihat di gambar, gisik ini umumnya sering kita lihat sebenarnya gitu. Jadi dia ada di wilayah pesisir pantai dan daerah itu cukup tinggi dari wilayah pantainya, laut pantainya. Nah, wilayah tersebut itu disebut dengan gisik. Itu adalah bentukan alam dari bentuk lahan asal marine. Kemudian yang kedua adalah beting gisik. Nah, beting gisik ini merupakan endapan marin yang terdiri dari material pasir, baik dia kasar maupun halus. Nah, membentuk semacam pematang. Beting gisik ini tidak datar seperti gisik dan biasanya terletak lebih jauh dari laut. Beting gisik biasanya terdiri dari beberapa jalur seri. Nah, kalau kita lihat dari gambar, beting gisik ini seperti memiliki pola dari bentukan tanahnya. Nah, pola ini menunjukkan karakteristik sendiri sehingga dia disebut dengan beting gisik. Kemudian yang ketiga adalah spit. Nah, spit ini merupakan endapan material pasir yang memanjang pada bagian tepi daratan dan terus mengalami perkembangan dan menyebabkan perubahan arah pesisir. Split ini adalah endapan pantai dengan suatu bagian tergabung dengan daratan dan bagian lainnya menjorok ke laut. Kalau bisa kita lihat di gambar, jadi split ini seperti penghubung antara bagian daratan dan bagian laut, walaupun dia sebenarnya bukan penghubung, tapi kalau kita lihat dia memang seperti ada hubungannya gitu. Ada sebagian split dia ada di bagian daratan dan sebagiannya ada di bagian lautan.
Kemudian yang keempat adalah cuspate fault line. Nah, cuspate fault line adalah salah satu bentuk hasil pengendapan tepi pantai yang timbul karena proses transportasi sedimen sepanjang pantai sebagai hasil gelombang yang datang dengan sudut tinggi. Dibentuk oleh pertambahan dan progradasi pasir dan sirap. Nah, mereka ini memanjang keluar dari garis pantai dalam bentuk segitiga. Jadi bisa dilihat dari ilustrasinya, cuspate fault line ini memang dia seperti bentuk segitiga, dan dalam dunia nyata di permukaan bumi ini memang ada dia. Nah, seperti inilah gambar dari cuspate fault line dan kenampakan dari cuspate fault line ini. Kemudian yang kelima adalah tombolo. Nah, tombolo ini merupakan beting gisi yang menghubungkan suatu pulau dengan pulau utama. Tombolo ini terbentuk karena gelombang besar dari arah samudra itu tertahan oleh pulau kecil sehingga gelombang difraksi, yaitu gelombang yang lemah dan melambat setelah pecah bertabrakan dengan penghalangnya. Gelombang tersebut itu terus bergerak maju menuju darat sambil membawa material seperti halnya material pembentuk gisik. Bisa kita lihat di sini, tombolo ini memang seperti penghubung antara pulau dengan pulau lainnya yang dia memiliki jalur gitu. Sebenarnya jalur ini tuh terbentuk karena adanya tabrakan dari gelombang yang dia membawa endapan gitu. Dan yang keenam adalah rataan pasang surut. Nah, jadi rataan pasang surut itu memiliki relief berbentuk datar dengan batuan atau struktur batuannya itu berupa batuan sedimen, yaitu batuan yang dia berasal dari pelapukan. Nah, proses terbentuknya rataan pasang surut itu terbentuk melalui proses abrasi dan angin. Rataan pasang surut ini memiliki karakteristik berupa dataran di tepi pantai. Jadi kalau kita lihat di sini, wilayah pesisirnya memang dia lebih dominan memiliki bebatuan. Nah, bebatuan ini tuh bisa dibawa karena adanya proses abrasi dan angin yang dianya biasanya berasal dari erosi di suatu tempat gitu. Dan yang ketujuh adalah laguna. Nah, jadi laguna ini adalah sekumpulan air asin yang terpisah dari laut oleh penghalang yang berupa pasir, batu karang, atau semacamnya. Jadi air yang tertutup di belakang gugusan karang atau di dalam pantai tersebut itu disebut dengan laguna. Nah, kalau kita lihat di gambar, jadi laguna ini memang seperti best view dari pantai. Kalau kita lihat di pantai ini, dia memang memiliki wilayah yang berbeda dengan pantai umumnya. Dia terpisah dengan pantai yang lain dan dia tuh dikelilingi baik itu pasir mungkin atau dikelilingi oleh bukit. Nah, karakteristiknya yang beda ini, karakteristiknya yang unik ini sehingga dia disebut dengan laguna. Dan biasanya laguna itu memiliki bentuk-bentukan yang menarik. Bahkan ada laguna yang berbentuk love. Nah, selanjutnya perubahan dan perkembangan pantai. Yang pertama adalah perubahan pantai. Nah, perubahan pantai itu identik dengan perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai yang terjadi di kawasan pantai itu bisa berupa pengikisan badan pantai dan penambahan badan pantai, di mana proses tersebut itu bisa terjadi dari pergerakan sedimen, arus, dan gelombang yang berinteraksi dengan kawasan pantai secara langsung. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perubahan garis pantai. Yang pertama adalah faktor hidrooceanografi. Nah, faktor ini tuh adalah faktor yang berasal dari pantai itu sendiri. Ada 3 faktor, yakni ada gelombang, arus, dan pasang surut. Nah, yang pertama gelombang. Nah, gelombang itu bisa terjadi melalui proses pergerakan massa air yang dibentuk secara umum oleh hembusan angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Nah, jadi gelombang yang kuat dia biasanya akan menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai yang lebih besar gitu daripada gelombang yang kecil. Kemudian yang kedua ada arus. Nah, arus ini dianya berfungsi atau berperan sebagai media transport sedimen dan sebagai agen pengerosi, yaitu arus yang dipengaruhi oleh hempasan gelombang. Arus ini bisa dikatakan juga sebagai jalannya gelombang itu gitu. Jadi kalau dia arusnya kuat, maka gelombang itu juga akan kuat gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah arus pasang surut. Nah, arus pasang surut ini berperan terhadap sedimen dan abrasi pantai. Pasang naik akan menyebabkan sedimen ke dekat pantai.
Nah, sedangkan kalau pasang surut dia akan menyebabkan majunya sedimentasi ke arah yang laut lepas gitu. Jadi kalau airnya sedang pasang naik itu biasanya sedimentasinya akan lebih dekat ke arah pantai. Sedangkan kalau dianya lagi surut, airnya dia biasanya sedimentasinya itu akan ke arah laut bukan ke arah pantai gitu. Kemudian ada faktor antropogenik. Nah, jadi faktor antropogenik ini adalah proses geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Gangguan yang disengaja itu bisa bersifat protektif terhadap garis pantai gitu. Jadi dia sangat protek itu artinya apa ya? Dia tuh sangat berhubungan sekali dengan garis pantai gitu loh. Dia sangat bersinggungan sekali dengan garis pantai maupun lingkungan pantai. Nah, misalnya itu apa? Misalnya pembangunan yang ada di wilayah pantai, pemecah gelombang, atau bahkan reklamasi pantai itu sangat berpengaruh terhadap perubahan dari garis pantai. Kemudian yang ada aktivitas manusia yang tidak disengaja, itu bisa menimbulkan gangguan negatif terhadap garis pantai dan lingkungan pantai. Setelah ada perubahan pantai, maka ada perkembangan pantai. Nah, perkembangan ialah sesuatu yang mempunyai kemajuan atau kemunduran. Nah, sebuah kemajuan dan kemunduran pantai juga identik dengan kemajuan dan kemunduran pada garis pantai. Nah, garis pantai ketika mengalami kemunduran itu disebut dengan erosi, dan garis pantai yang mengalami kemajuan disebut dengan akresi. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Jadi, proses yang ada terjadi di wilayah pepohonan ini itu adalah merupakan proses gelombang yang naik ke atas daratan, sehingga dia bisa menyebabkan terjadinya erosi, dan dia bisa merubah dan membuat perkembangan garis pantai itu mengalami perubahan gitu. Contohnya saja perubahan garis pantai yang ada di Kuta Bali dari tahun 1972 sampai tahun 2020. Jadi di sini bisa kita lihat ada garis yang berwarna biru, kuning, biru agak kehijauan, biru tua, hijau tua, dan juga merah. Nah, pada tahun 1972 dia ada di warna biru yang lebih biasa aja warnanya. Nah, jadi biru ini adalah garis pertama. Di tahun 1972 itu garis pantai itu memang sangat dekat dengan wilayah lautannya gitu. Nah, di tahun 1981 di warna ungu, jadi garis pantainya itu naik ke atas daratan, dan ini tuh bisa disebabkan karena adanya erosi gitu. Dia naik terus ke atas. Nah, tahun 1995 dia lebih maju lagi ke atas, itu berarti dia terjadi erosi. Dan pada tahun 2000 dia turun ke bawah. Turun ke bawah itu bukan menjauh tapi berkurang dari yang sebelumnya gitu. Nah, tahun 2015 dianya lebih turun lagi ke bawah, bahkan hampir mendekati di tahun 1972 yang lalu. Namun di tahun 2020 dia kembali naik ke atas daratan lagi garis pantainya. Nah, kemudian pemanfaatan dari daerah pantai bagi manusia. Yang pertama adalah area tambak garam. Nah, area tambak garam ini adalah kolam dangkal buatan yang dirancang untuk menghasilkan garam dari air laut atau air asin. Air asin lainnya itu bisa berupa air pantai juga ya. Nah, air laut atau air garam dimasukkan ke kolam besar, dan air dipisahkan dengan garam melalui penguapan yang terjadi secara alami dan kemungkinan terjadinya pembentukan garam. Kemudian garam itu bisa dipanen gitu. Jadi air yang ada di pantai itu bisa dimanfaatkan oleh manusia itu sebagai salah satu unsur pembentuk garam gitu ya. Nah, kemudian ada daerah pertanian pasang surut. Nah, daerah pertanian pasang surut ini merupakan daerah pertanian yang tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut gitu sebagai sumber pengairannya. Lahan jenis pasang surut ini akan mengatur jumlah air masuk ketika air laut mulai pasang. Nah, biasanya terjadi pada malam hari. Kemudian yang ketiga adalah wilayah perkebunan kelapa dan pisang. Sudah tidak asing lagi ketika di pantai, pohon kelapa yang lebih sering lah daripada pohon pisang yang kita lihat ya. Jadi kelapa itu seperti identik sekali dengan wilayah pantai. Jadi kelapa itu memang sangat kerap tumbuh di wilayah sepanjang tepi pantai. Nah, pohon kelapa itu banyak dijumpai di pantai berkaitan dengan penyebaran benihnya yang bisa menyebar melalui air pohon.
Nah, kelapa itu dikenal sebagai tumbuhan yang paling serbaguna. Setiap bagiannya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari. Nah, sebenarnya untuk penyebarannya itu tidak meski dari air pohon yang membawa benih gitu ya. Tetapi bisa juga ditanam atas unsur kesengajaan oleh masyarakat setempat gitu, biar bisa membantu mereka dalam mengelola perkebunan kelapa sebagai salah satu wisata yang bisa dimanfaatkan untuk objek wisata yang lain gitu. Jadi kelapa ini bisa membantu objek wisata, misalnya bisa membantu pantai, seperti kelapanya itu bisa dijual gitu ya kan. Itulah salah satu mengapa wilayah perkebunan kelapa itu banyak sekali di daerah pantai. Nah, kemudian yang ketiga, objek wisata. Nah, sudah tidak asing lagi ya, objek wisata pantai itu memang sangat populer sekarang ini. Dia tuh wisata yang memang sangat-sangat memanfaatkan sumber daya alam pantai itu secara secara penuh gitu. Jadi ada pendukung yang baik alami, buatan maupun gabungan dari keduanya gitu. Kalau di pantai itu, pantainya dimanfaatkan, kemudian wilayah pesisirnya dimanfaatkan, tanaman di sekitarnya juga dimanfaatkan. Jadi memang penggunaan segala sumber daya alamnya itu memang digunakan sebaik mungkin gitu sebagai objek wisata. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah kerajinan khas pantai. Nah, kerajinan khas pantai ini memang sudah tidak asing lagi. Jadi kalau ke pantai pasti harus ada oleh-oleh. Nah, pantai itu memiliki kekayaan alam yang tersendiri ya, seperti terumbu karang dan lainnya gitu. Ada juga kerang. Nah, contohnya salah satu saat ini itu adalah kerang. Kerang pada saat ini tuh banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan yang diolah menjadi suatu karya yang memiliki nilai yang baik dan menampilkan kenampakan yang indah sehingga memiliki harga jual yang tinggi. Ini bisa membantu devisa masyarakat sekitar. Kemudian, masalah apa sih yang bisa ditimbul dalam pemanfaatan pantai? Nah, pada dasarnya tuh ya, semua pemanfaatan komponen pantai dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan sekitar pantai. Pantai itu kan tidak selamanya berada dalam kondisi yang stabil. Sewaktu-waktu, pantai itu bisa mengalami permasalahan yang juga akan berdampak pada pemanfaatan pantai itu sendiri, seperti terjadinya erosi atau abrasi dan juga kerusakan lingkungan dan maksudnya kerusakan lingkungan berupa bertebarannya sampah. Memasuki masalah yang pertama yaitu adalah erosi. Nah, erosi ini adalah proses pengikisan batuan, tanah, maupun padatan lainnya ya yang ada di wilayah pesisir pantai itu yang bisa disebabkan oleh gerakan air, es atau angin. Nah, dominannya kalau pantai itu disebabkan oleh air. Kalau di wilayah kutub yang dia mungkin terjadinya salju itu akan memungkinkan kalau ada es. Tapi kalau wilayah-wilayah seperti di Indonesia itu kemungkinan besarnya adalah air dan juga bantuan dari angin gitu. Nah, pantai yang mengalami erosi atau abrasi tentunya membawa dampak yang cukup besar terhadap kehidupan di sekitar pantai. Dampak tersebut antara lain penyusutan area pantai yang merupakan dampak yang paling jelas gitu ya, adalah abrasi ini. Nah, rusaknya hutan bakau, hilangnya tempat berkumpul ikan perairan yang ada di pantai. Jadi erosi ini merupakan permasalahan yang sebenarnya cukup kompleks dan sudah sangat sering kita dengar terjadi di wilayah baik itu pantai, sungai, dan yang lainnya. Kemudian ada kerusakan lingkungan pantai. Nah, permasalahan ini secara garis besar itu kerusakan lingkungan pantai yang mengancam kelestarian sumber daya pantai atau pesisir atau lautan itu bisa adanya karena pencemaran, degradasi fisik habitat, overeksploitasi sumber daya alam, abrasi pantai, konservasi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya, dan bencana alam. Nah, beberapa penyebab kerusakan lingkungan pantai itu bisa seperti membuang sampah ke laut dan ke pantai. Hal ini tuh dapat mencemari laut. Nah, semakin banyak pula limbah air yang dihasilkan dan akhirnya mengalir ke laut dan menyebabkan permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks lainnya. Kemudian, apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan di daerah pantai? Nah, kalau kita lihat di gambar, cukup bisa kita lihat jelas ya adanya penanaman pohon, kemudian adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga pantai gitu. Nah, langsung saja upaya dalam mengatasi permasalahan erosi pantai. Nah, kalau dalam erosi pantai itu bisa
diatasi dengan pemeliharaan terumbu karang, penanaman dan pemeliharaan pohon bakau, dan juga pelarangan tambang pasir. Nah, sebenarnya dari ketiga ini semuanya itu ditujukan untuk bisa mengurangi kurangnya gelombang yang ada di arus laut itu menyentuh pantai gitu. Seperti terumbu karang. Nah, jika terumbu karang itu kan memiliki kekuatan tertentu ya, memiliki daya tahan kepada gelombang gitu. Jadi kalau di pantai itu banyak terumbu karangnya, biasanya gelombang itu tidak akan terlalu kuat menghempas ke bagian pesisir pantai sehingga erosi itu dapat diminimalisirkan gitu. Sama halnya dengan pemeliharaan dan penanaman pohon bakau. Pohon bakau itu kan juga memiliki akar yang menjurus ke bagian bawah pantai. Nah, akar ini tuh bisa membantu, dan pohon ini tuh juga bisa membantu agar gelombang pantai itu tidak terlalu kuat menabrak bagian pesisir pantai sehingga erosi itu juga dapat dikurangi gitu. Nah, kemudian ada pelarangan tambang pasir. Nah, intinya jika pasir di dalam pantai itu cukup, maka akan sangat memungkinkan gelombang itu tidak kuat menghantam pesisir pantai sehingga pengikisan daerah wilayah pesisir pantai itu dapat dikurangi. Nah, untuk mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan pantai, nah penanggulangan kerusakan lingkungan pantai ini biasanya selalu dikaitkan dengan manusia gitu ya, karena lingkungan pantai itu biasanya berhubungan langsung dengan masyarakat atau manusia. Nah, ada beberapa upaya yang dilakukan berkaitan dengan masyarakat ya, dengan tujuan agar yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menanggulangi kerusakan lingkungan. Nah, jadi masyarakat ini harus diikutsertakan dalam mengenal berbagai atau mengapa, bagaimana, dan harus kita bisa menghargai pentingnya menanggulangi kerusakan lingkungan ini gitu. Jadi masyarakat ada kesadaran untuk menjaganya dan bisa memberdayakan pantai gitu. Kemudian meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan lingkungan pantai. Nah, selain meningkatkan kesadaran masyarakat dan kita jadi juga harus tujuan penanggulangan ini itu untuk bisa meningkatkan kemampuan masyarakat berperan serta gitu dalam pengembangan lingkungan pantai. Pengembangan lingkungan pantai itu biasanya kalau masyarakat bisa dilakukan dengan ikut gotong royong dalam membangun atau menanam pohon bakau gitu ya. Itu salah satu peran serta masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga adalah membantu masyarakat setempat memilih dan mengembangkan aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Jadi karena objek wisata pantai itu udah sangat populer dan banyak masyarakat yang bahkan mereka di sana ikut berpartisipasi dalam wisatanya gitu ya, seperti berjualan gitu. Nah, sayangnya kadang mereka berjualan itu dengan menggunakan bahan-bahan misalnya plastik ya, bungkusan yang dianya bisa menyebabkan kerusakan pantai, kerusakan lingkungan pantai apabila pembelinya itu tidak sadar gitu dengan apa yang dia bawa, dia buang sembarangan aja gitu kalau udah selesai dikonsumsi. Nah, itu yang bermasalah. Makanya masyarakat tuh harus bisa diberikan edukasi bagaimana mengembangkan aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan, intinya untuk bisa menjaga lingkungan pantai. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberikan pelatihan mengenai sistem pelaksanaan dan pengawasan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir pantai. Nah, jadi masyarakat itu harus diberikan pelatihan bagaimana cara pelaksanaan dan pengawasan dalam menghadapi kerusakan di lingkungan pantai atau di wilayah pesisir. Oke, baiklah, itulah penjelasan saya mengenai bentuk lahan asam marin. Kurang lebihnya dari penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.